Indonesia resmi menjadi negara pertama. Selama ini memang ada banyak praktek kecurangan nih di bisnis ekspor impor kita. Kita impor itu dari negara-negara di Asia Tenggara. Udah lebih terangnya di mana? Singapura sama Malaysia. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Povlitik. Mampus kau Singapura dan seluruh mafia oligarki asing. Kantong kalian resmi bolong dan rugi bandar. Guys, makin kesini ya, nyali Pak Prabowo buat bawa Indonesia makin gak diragukan. Terbaru nih, Indonesia resmi ketok palu stop impor solar total. Wow, kebijakan Pak Prabowo ini sukses bikin tetangga sebelah tertekan setengah mati karena kehilangan pasar terbesarnya guys. Kemarin kalian kenyang makan duit kita, sekarang rasain akibatnya. Saya luncurkan biodiesel B50. Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Weh, kabar baik lagi kan. Kemarin saya sudah bilang di 1 Juli itu kan, akhirnya diresmikan B50 pertama dalam sejarah Indonesia tidak ngimpor solar lagi, Pak. Weh, gokil. Kabar baik begini harus diviralin, harus disebarkan juga gitu loh, ya kan? Kemarin Presiden Prabowo dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia sudah meresmikan solar B50. Udah resmi. Jadi Indonesia sudah resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini negara pertama di dunia, itu bukan klaim kosong loh, itu fakta yang bisa kalian cek loh. Beneran. Kenapa saya senang buat menyabarkan kabar baik? Agar kita terus tertanam gitu loh, jiwa optimis kita ini sama negara ini. Jadi Kanda Bahlil kemarin menyampaikan juga gitu ya, dengan implementasi B50 itu, alhamdulillah Indonesia tidak lagi melakukan impor produk solar. Gokil. Dan itu adalah pertama kali. Jadi selama ini Indonesia itu impor solar 3 sampai dengan 4 juta kiloliter per tahunnya. Dan hal itu sudah resmi ditutup, tidak impor-impor lagi. Sekarang saya pengen kasih konteksnya gitu. Kenapa ini bukan cuma sekedar angkanya doang gitu. Tapi konsumsi solar Indonesia itu tuh 38 sampai dengan 40 juta kiloliter per tahun. Dan B50 itu mengcover 300 ribu barrel per harinya dari kebutuhan itu. Dan semuanya dari mana? Ya dari minyak sawit kita dalam negeri, Pak. Kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar 170 triliun per tahun. Ada lagi emisi gas rumah kaca, itu bisa turun 44 sekian juta ton. Dan petani sawit yang kemarin harganya fluktuatif gitu ya, harga TBS-nya, itu sekarang punya pasar domestik yang besar dan juga terjamin. Jadi ini satu ekosistem yang sedang dibangun untuk penguatan dalam negeri. Tapi yang bikin saya respect, itu ada satu kalimatnya Kanda Bahlil, yang menurut saya ini merangkum segalanya gitu ya. Kami memaknai arahan dan perintah Bapak Presiden, tidak hanya persoalan B50-nya, tapi persoalan kedaulatan, kemandirian, dan juga harga diri bangsa untuk bisa menghasilkan energi dari negara kita sendiri. Jadi ini bukan cuma masalah bahan bakarnya doang gitu, tapi ini soal harga diri bangsa juga. Bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, bisa mandiri secara energi. Dari negara yang dulunya impor solar, sekarang sudah sampai mikirin juga B70, B80. Itu luar biasa, ini kemajuannya sangat nyata, dan kabar baik ini itu perlu kita sebarkan seluas-luasnya. Wow. Ini adalah saatnya guys buat para oligarki, buat Singapura kelojotan karena Indonesia sudah meresmikan B50 yang mana ini akan membuat kita bisa stop impor solar dari Singapura. Wah, Singapura bisa kehilangan pasar terbesarnya nih guys. Jadi yang kita impor itu bensin sama solar itu, atau produk jadi itu kita impor tidak dari Middle East. Kita impor itu dari negara-negara di Asia Tenggara. Udah lebih terangnya di mana? Singapura sama Malaysia. Udahlah terang-terang aja kita. Makanya aku bingung. Saya kalau ditanya suka atau tidak, saya tidak suka. Karena saya menteri yang tidak suka impor-impor. Aku jujur aja lah.
Karena di situ setiap ada impor pasti ada potensi rente di situ. Yes. Ini yang membuat kita punya orang-orang terbaik di bangsa ini diperiksa oleh aparat penegak hukum. Kasihan berapa orang Pertamina orang terbaik yang di situ. Jadi cara untuk membuat tidak ada lagi kecurigaan adalah stop impor. Makanya produksi dalam negeri harus kita tingkatkan. Yes, betul. Nih guys ya, akhirnya nih Indonesia bisa terlepas dari belenggu negara tetangga. Kita bisa stop impor produk-produk mereka guys. Salah satunya adalah solar, yang mana selama ini kita mengimpor dari mereka dalam jumlah yang banyak. Padahal kita punya sumurnya, tapi kita jual mentah. Kita datangkan lagi dari mereka setelah udah jadi solar. Sekarang di stop satu persatu guys ya. Ini nih udah ada B50 BBM yang dicampur dengan sawit guys. Wah, ini udah pasti nih bikin sebelah jadi rugi bandar guys, karena kehilangan Indonesia. Indonesia adalah pasar yang sangat potensial sekali kan bagi mereka, pasar terbesar bahkan. Tapi Indonesia nggak mau nih menjadi budak mereka terus, memperkaya mereka terus. Dan dibuktikan sekarang melalui B50. Program Prabowo buat oligarki Singapura terancam. Jika pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berani melawan praktek under invoicing, berani melawan oligarki Singapura, apa yang terjadi? Saham-saham sumber daya alam di Singapura anjlok. Loh, kok bisa ya? Kebijakannya di Indonesia, kok yang jatuh malah saham-saham sumber daya alam yang ada di Singapura? Apa contohnya? Lihat, First Resources langsung turun 28% guys. Saham Golden Agri turun 18%. MP Evans Group turun 24,2%. AE Plantation turun 21%. This is a fact guys. Ternyata kebijakan Indonesia berhasil membuat bursa di negara lain kolaps. Saham-sahamnya anjlok. Dan lu harus curiga. Tapi kalau lu punya otak sedikit ya, lu buka tuh laporan keuangan First Resources Limited. Di situ lu bisa lihat pendapatan dia dari Singapura berapa sih? Cuma 447 juta dolar. Tapi dari Indonesia 1,1 miliar dolar guys. Artinya 66% penghasilan First Resources dari Indonesia. Gila, perusahaan Singapura 66% penghasilannya dari Indonesia. Bumi Indonesia, tanah Indonesia. Tapi yang menikmati siapa? Singapura. Lu pikir gak sih? Hati-hati lu makanya diadu domba. Jadi dari sini lu bisa tahu kita itu on the right track sebetulnya. Kenapa? Karena mereka gonjang-ganjing situ, kebakaran. Ini fakta. Lu bisa cek bursa efek mereka, kebakaran. Saham-saham ini anjlok. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya Singapura kaget. Kok biasanya presiden Indonesia itu bisa dikangkangin sama Singapura? Kok yang ini gak bisa ya? Kalau enggak ya nanti orang komennya sama lagi. Kok Indonesia kaya sumber daya alam tapi rakyatnya miskin, rakyatnya nggak sejahtera? Ya wajar, karena duitnya nggak masuk Indonesia, duitnya masuk Singapura guys. Nih udah jelas kan sekarang, ternyata sumber kekayaan Singapura terbesar itu justru datangnya dari Indonesia. Banyak bener yang mereka dapatkan dari negara kita ini guys. Pantes lah ya kalau kita itu sering disalahpahami oleh rakyatnya sendiri. Kita punya sumber daya alam yang banyak, kenapa kita masih miskin? Nah ini guys, ini terjawab sudah ya kan. Ternyata kekayaan kita ya masuknya ke Singapura, bukan ke negara kita sendiri ini. Makanya nih sekarang Pak Prabowo lagi gencar banget untuk mengembalikan kekayaan itu ke dalam negeri sendiri. Ya baik itu soal hilirisasi, terus yang terbaru ini B50 ya kan, biar kita tidak impor, biar kita tidak setor duit ke Singapura. Dan kebijakan-kebijakan yang lain tentu saja yang bisa membuat Singapura panik bukan kepalang. Gimana guys, kalau menurut kalian nih, apakah kalian mendukung? Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih negara Indonesia dari kemarin tuh diserang habis-habisan sama media-media dari dalam dan luar negeri. Utamanya sih media-media asing ya, kayak Business Time, The Economist, Bloomberg, Straits Times. Itu habis-habisan deh nyerang negara Indonesia. Pertanyaannya gini, kok bisa-bisanya sih kayak terjadi serangan yang terkoordinasi nih sama negara-negara asing itu, sama media-media asing itu buat nyerang negara Indonesia? Jangan-jangan nih guys, memang ada orang nih yang pengen menghancurkan Indonesia supaya Indonesia porak-poranda, Indonesia gelap lah, Indonesia bubar lah, supaya orang-orang pada panik
dari Licik negara bener. kesayangan kita yang namanya Indonesia, guys. Selalu penasaran gak sih guys, kenapa ya media-media asing ini begitu gencarnya mendiskriminasi, menghina negara kita Indonesia? Ada agenda apa ya dari mereka? Dan bener gak sih ini settingan dari negara-negara asing? Emang apa buktinya? Ini bukan hasil jurnalisme yang independen, tapi memang settingan buat menghancurkan Indonesia. So kalau penasaran apa sih di belakang semua ini, lu jangan skip video ini, let's check this. So contohnya nih guys, gue mau kasih tahu ya orkestrasi yang luar biasa nih dari para agen-agen asing itu. Lu lihatlah kemarin, tanggal 5 Juni 2026 di Bloomberg. Dia posting sell Indonesia tanggal 5 Juni 2026 persis di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ketika orang Indonesia bangun tidur. Dan gak lama, cuman selisih 2 jam, di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, di tanggal yang sama, The Straits Times Singapura juga posting yang sama, sell Indonesia juga. Dan gak berhenti sampai di situ. Dalam jeda 2 jam lagi, muncul juga hal yang sama, The Business Times. Ikut-ikutan posting hal yang serupa di jam 10.51 pagi. Jadi kalau lu lihat itu gak ada kebetulan, mas. Timingnya, waktunya, tanggalnya, jam postingnya, runtutan peristiwanya. Ini dilakukan serentak. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini hasil jurnalisme independen. Oh itu namanya juga jurnalis, wartawan. Mereka bisa posting kapan aja, di mana saja, gak ada yang bisa atur. No, semua terorkestrasi nih guys. Karena narasinya sama, ketakutan fear yang disebarkan sama, dan isi beritanya juga sama. Dan ini bikin lu bertanya-tanya dong, kenapa bisa serentak di tanggal 5 Juni Singapura kebakaran jenggot? Emang ada apa di situ? Apakah ada alien mendarat di Indonesia? Enggak. Ternyata Singapura mengorkestrasi serangan ini gara-gara negara Indonesia berpotensi membuat negara Singapura rugi ribuan triliun. Emang apa hubungannya Pak? Ya lu tau lah, kemarin negara kita akhirnya berani untuk mengeluarkan kebijakan ekspor satu pintu. Lu bayangkan, selama negara ini berdiri nggak ada yang punya nyali menghadapi Singapura. Sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah kita berani mengalahkan negara Singapura. Dan ternyata Singapura sudah melakukan serangan kepada kita guys ya. Mungkin melihat kita semakin mandiri ya dipimpin sama Pak Prabowo dan ada kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan mereka. Ada serangan-serangan balik. Apakah ini nih udah saatnya kita membuat undang-undang anti spionase atau mata-mata? Karena jangan-jangan nih ya, jangan-jangan Singapura ini sebenarnya lagi memata-matai kita guys. Karena kan kita tahu siapa Singapura itu. Singapura kan cangkangnya Amerika, ya kan? Bisa aja kan? Gimana kalau menurut kalian? Tapi apa sih spionase itu guys? Spionase adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk-beluk spion, pemata-mataan. Dalam penggunaan bahasa, kata ini merujuk pada kegiatan memperoleh informasi penting secara tersembunyi yang berkaitan dengan kepentingan suatu negara. Sebagai contoh, seseorang diam-diam mengumpulkan informasi tentang rencana latihan militer atau kebijakan ekonomi negara lain, lalu menyampaikannya kepada pihak yang berkepentingan. Tuh kan? Di era digital, ancaman spionase makin canggih dan nyata. Akademisi Universitas Indonesia menilai, Indonesia perlu memperkuat sistem keamanan nasional demi melindungi informasi strategis dan kepentingan bangsa. Pakar hubungan internasional sekaligus tenaga ahli Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Edi Prastiono, menegaskan regulasi anti-spionase penting untuk menghadapi ancaman modern yang terus berkembang. Dengan kebijakan terintegrasi dan aturan yang jelas, Indonesia dinilai bisa memperkuat demokrasi, menjaga keamanan nasional, dan meningkatkan posisi bangsa di tingkat global. Setuju banget guys ya, kita memang sepertinya harus banget nih untuk memperkuat undang-undang anti spionase. Ya karena udah kelihatan kan sekarang ini siapa yang berusaha memata-matai kita dalam tanda kutip ya. Melalui apapun itu, ya siapa lagi kalau bukan Singapura yang beberapa waktu lalu media-medianya juga udah rame banget gitu ngebahas Indonesia.
Mungkin ini juga sebuah pancingan untuk mendapatkan data dari kita, atau justru udah diam-diam mendapatkan data entah itu dari pertahanan kita atau bahkan ekonomi kita. Biar apa guys? Biar bisa dia kasih nih ke negara induk mereka. Wah, ini berarti kita harus hati-hati dan waspada guys, karena di dunia saat ini ya, mau melakukan apa aja tuh kayaknya kok ada yang mengintai gitu. Negara kita akhirnya berani untuk mengeluarkan kebijakan ekspor satu pintu. Lu bayangkan, selama negara ini berdiri nggak ada yang punya nyali menghadapi Singapura. Sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah kita berani mengalahkan negara Singapura. Dan ini semoga ya bener-bener dijalanin dengan bagus loh, akuntabel, transparan, profesional. Kenapa? Karena kalau lu lihat, kalau Indonesia punya badan ekspor satu pintu, kita bisa dapat cuan lebih dari 2.600 triliun setiap tahunnya. Ya suka nggak suka guys, selama ini memang ada banyak praktek kecurangan nih di bisnis ekspor impor kita. Ada under invoicing lah, ada under accounting, transfer pricing, sampai pelarian devisa hasil ekspor. Makanya lu gak usah heran katanya Indonesia negara kaya raya. Mana? Ya wajar aja karena duitnya kagak masuk ke sini guys, duitnya dibawa lari ke luar negeri. Kan ngaco, jujur aja ngaco lah. Dan lu bisa minta buktinya sama Benix. Apa? Ketika kita bikin kebijakan ekspor satu pintu tanggal 20 Mei, apa yang terjadi? Hanya jeda 1 hari 24 jam saham-saham sawit yang ada di Singapura, lu bayangin. Oksigennya dari Kalimantan, tanahnya, vitaminnya, mineralnya dari bumi Indonesia. Tapi yang terjadi apa? Sahamnya crash. Bukan di IHSG, sahamnya crash di Singapura. Dan lu bisa lihat di layar kaca. Pertama nih, saham First Resources. Sekarang harganya hampir 30%. Terus saham MP Evans Group turun 24%. Golden Agri turun 18%. iPlantation turun 21%. Negara kita akhirnya berani Nih ya, udah kita memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu nih, sekarang kita juga menambah lagi nih ya derita dari Singapura dengan stop impor BBM lewat mandatori B50. Makin apes gak tuh ya? Kayaknya emang cuma Indonesia deh ya yang berani Kayaknya emang saat ini Indonesia udah berani banget gitu ya untuk melawan Singapura guys. Berarti kita juga harus waspada nih, jangan-jangan Singapura bakal ngasih serangan balik lagi nih ke Indonesia. Langkah cerdas ini memangkas habis batas pembelian dolar tanpa dokumen pendukung dari angka ratusan ribu menjadi sangat minimal per orang setiap bulannya untuk menyumbat pelarian modal ilegal. Akibatnya, para spekulan mata uang dan mafia perdagangan internasional yang biasa mencuci uang hasil penambangan liar batu bara serta minyak sawit di pelabuhan gelap Singapura kini mendadak ompong dan mati kutu. Jeritan frustasi para pengusaha asing di Singapura semakin menjadi-jadi karena Indonesia menolak keras untuk terus-terusan menjadi bangsa kacung yang bisa didikte oleh kepentingan asing. Bahkan, fenomena perlawanan ini semakin menyengat lewat aksi masif netizen Indonesia di media sosial yang menggaungkan gerakan boikot secara kompak hingga membuat Perdana Menteri Singapura goyang dan terpaksa melempar pernyataan publik yang penuh ketakutan. Mereka sadar betul bahwa jika aliran turis kelas kakap asal Indonesia berhenti berbelanja apartemen mewah dan menahan uang mereka di dalam negeri, maka ramalan pertumbuhan ekonomi Singapura yang bakal minus tahun ini akan langsung menjadi kenyataan pahit. Melihat posisi mereka yang kian terpojok, sekutu-sekutu asing mulai mengerahkan media internasional raksasa sekelas Bloomberg dan CNBC untuk menyebarkan propaganda negatif demi menyerang kebijakan ekonomi rasional Indonesia. Narasi-narasi adu domba sengaja diembuskan di pasar modal global dengan menuduh langkah penghematan devisa kita sebagai bentuk kontrol diktator terhadap komoditas global. Sayangnya, taktik clickbait murahan tersebut justru menjadi bumerang yang memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi ekonomi Singapura saat keran ketergantungan energi dan pangan mereka dari Indonesia mulai digoyang secara terstruktur. Indonesia saat ini sedang berganti baju besar-besaran untuk mencapai kemandirian mutlak pada dua sektor paling krusial, yaitu urusan perut dan bensin, yang selama ini menjadi celah bagi mafia asing untuk memperkaya diri.
Kan udah kelihatan kan guys sekarang siapa yang sebenarnya ketergantungan. Bukan Indonesia yang ketergantungan dengan Singapura, tapi sebaliknya guys, Singapura lah yang sebenarnya ketergantungan dengan Indonesia. Bayangin aja, mereka nggak punya sumber daya alam ya kan, minyak mereka nggak punya, gas mereka nggak punya, mineral mereka juga nggak punya. Selama ini mereka hanya mendatangkan bahan mentah guys dari banyak negara termasuk Indonesia. Mereka olah di negara mereka sendiri, mereka bangun pabriknya, mereka olah jadi barang jadi nih, mereka jual. Cuma dari situ bayangin ya, kalau Indonesia udah stop bahan mentah karena kita udah hilirisasi dan industrialisasi, pabrik mereka mau mengolah apa? Di sisi lain kita punya mandatory B50, udah stop impor BBM. Ada kelompok-kelompok tertentu, ada bangsa-bangsa tertentu, ada negara-negara tertentu yang iri sama kita. Yang iri karena kita kaya, yang memikirkan bagaimana bisa mencuri kekayaan kita, dan kalau bisa Indonesia pecah. Oh, contohnya nih guys, gue mau kasih tahu ya, orkestrasi yang luar biasa nih dari para agen-agen asing itu. Lu lihatlah kemarin, tanggal 5 Juni 2026 di Bloomberg, dia posting sell Indonesia tanggal 5 Juni 2026 persis di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, ketika orang Indonesia bangun tidur. Dan gak lama, cuman selisih 2 jam, di jam 9 pagi waktu Indonesia. Pak Prabowo aja tuh juga sudah bisa membacanya guys, sudah bisa membaca kelicikan dari Singapura sampai menyewa agen asing ya buat menyerang Indonesia. Makanya nih gak heran kalau Pak Prabowo gak kasih ampun ke Singapura. Di mana nih ya yang kemarin teriak-teriak Indonesia bakal chaos, Indonesia bakal begini, bakal begitu. Mana nih suaranya? Ini loh yang dilakukan sama Pak Prabowo ini tuh udah di jalan yang benar ya, untuk mengelola kekayaan Indonesia, untuk tidak membuat kekayaan ini bocor, untuk tidak dinikmati oleh negara lain sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salahnya di mana? Masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan. Di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu. Juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy. Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka. Nih dengar sendiri ya kan bagaimana pidatonya Pak Prabowo di hadapan Perdana Menteri Singapura. Dihajar habis-habisan guys Singapura ini, nggak ada ampun ya. Udah dikasih sindiran pedes banget kayak begitu ya kan. Terus jalan ekonominya ditutup sama kita menutup pasar untuk Singapura. Gimana tuh nanti kabar Singapura ke depan guys? Coba kalau menurut analisa kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita sudahi dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.